Oke, ketemu lagi dengan saya, Abraham Pelokila. Nah, hari ini kita punya tema yang menarik. No filter. Bagaimana bisa menerima diri sendiri di era media sosial. Nah, ini menarik karena banyak orang mengalami krisis identitas. Persoalan dengan diri sendiri karena merasa bahwa kurang begitu bagus, kurang begitu sempurna, atau juga tidak memenuhi ekspektasi dan standar-standar tertentu yang dibangun oleh pemikiran dan perasaan dunia ini. Hidup di zaman yang unik dan sejarah manusia memiliki dua identitas yang paralel, dari yang nyata dan dari yang digital. Ruang antara dua realita ini telah menciptakan krisis identitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, khususnya di kalangan remaja yang sedang dalam proses pencarian jati diri. Media sosial dengan segala janji dan konektivitasnya justru sering menjadi sumber perasaan tidak cukup dan tidak layak. Menurut data dari American Psychology Association, remaja menghabiskan lebih dari 3 jam sehari di media sosial, menunjukkan risiko 2 kali lipat untuk mengalami gejala depresi dan kecemasan. Lalu bagaimana kita merespon persoalan-persoalan yang unik ini, persoalan yang dihadapi oleh banyak anak remaja hari-hari ini. Nah, dari perbandingan yang kita bisa lihat bahwa anatomi krisis identitas digital, ilusi perbandingan sosial. Di media sosial telah menciptakan laboratorium perbandingan sosial yang tidak sehat. Teori perbandingan sosial yang digagas oleh Leon Festinger pada 1554 menyatakan bahwa manusia sering memiliki dorongan alamiah untuk mengevaluasi diri dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Namun media sosial telah mendistorsi proses alamiah ini dengan beberapa cara. Yang pertama seperti highlight reel versus behind the scenes. Yang kita lihat di media sosial adalah momen-momen terpilih dari kehidupan orang lain, sementara kita mengalami kehidupan kita secara utuh, termasuk bagian yang membosankan dan sulit. Quartet reality konten telah memulai beberapa filter literal dan metaforis yang menciptakan standar kecantikan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang tidak realistis. Ekonomi perhatian. Algoritma media sosial dirancang untuk mempromosikan konten yang sempurna dan dramatis karena konten seperti ini lebih engagement, ya kan? Kecanduan validasi eksternal. Sistem like, comment, dan share telah menciptakan mata uang baru untuk mengukur nilai sendiri-sendiri. Sebuah studi dari Ookla menemukan bahwa receiving likes pada posting media sosial mengaktifkan daerah otak yang sama dengan ketika seseorang menangkan uang atau makanan coklat. Efek pada psikologis remaja. Nah, ini ada efek ini kan. Ya. Yang pertama adalah kondisioner nilai diri. Remaja mulai mengasosiasikan nilai diri dengan jumlah validasi digital yang mereka terima. Performative living. Ya, hiduplah tidak lagi dialami sepenuhnya, tetapi menjadi bahan pertunjukan untuk dipajang. Atau juga fear of missing out, perasaan cemas bahwa orang lain mengalami hidup yang lebih baik, lebih menyenangkan, atau lebih berarti. Atau juga mari kita lihat akar dari persoalan-persoalan ini adalah, mari kita lihat akar yang lainnya. Nah, ini yang kedua adalah akar teologis identitas sejati. Sungguhnya amanat dari Tuhan itu sebenarnya baik, bahwa manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Ya kan? Kita memiliki nilai intrinsik yang amat baik. Kemudian deklarasi dari Tuhan sendiri menilai bahwa kita itu amat baik.
seluruh persepsi Tuhan tentang diri kita itu baik. Allah menggambarkan kita serupa dengan Dia, imago Dei. Itu di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Nah, dari implikasi praktis imago Dei ini, maka kita memahami bahwa martabat kita itu tidak terbatas. Setiap manusia terlepas dari penampilan, kemampuan, ataupun latar belakangnya, memiliki martabat yang melekat sebagai pembawa citra ilahi. Keunikan yang disengaja, perbedaan individual bukanlah kesalahan produksi, tetapi bagian dari desain Tuhan yang disengaja. Nah, sebagai gambar Allah, kita dipanggil untuk mencerminkan karakternya dan dalam konteks unik dalam kehidupan kita. Ya, tapi ada dekonstruksi tekanan media sosial. Mitos dari kesempurnaan. Media sosial sering menjual narasi bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sempurna, bebas dari masalah, kegagalan, dan ketidaksempurnaan. Narasi ini bertentangan dengan realita manusia dan keberadaan yang alkitabiah. Maka perlu membangun praktek penerimaan diri yang sejati. Disiplin digital yang transformasional. Nah, praktek digital detox yang bermakna. Ya, kita perlu membangun sabat digital atau teknologi fats atau juga intentional consumption. Ya, perlu membangun hal-hal seperti itu. Pengembangan mindfulness dan kesadaran diri. Praktek kesadaran berbasis iman. Ya. Jadi eksamen digital atau juga journaling atau juga prayerful reflection. Nah, kita perlu membangun hal-hal seperti ini agar kita memiliki kesadaran penuh untuk ada pada satu keadaan kesadaran bahwa kita tidak terganggu dengan ketika videomu atau fotomu dan sebagainya ketika tidak di-like. Nah, dari penerimaan diri lalu kita masuk ke pemberian diri. Butuh adanya transformasi motivasi dari mencari validasi menjadi memberikan atau memberi validasi. Dari takut tidak cukup kepada percaya bahwa Tuhan menyediakan. Dari fokus pada diri kepada fokus pada pelayanan. Nah, ini perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Sehingga kita bisa memiliki pemikiran yang baik bahwa penerimaan diri di era media sosial bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang berdamai dengan kemanusiaan yang utuh, dengan segala kekuatan dan kelemahan, kesuksesan dan kegagalan, keindahan dan ketidaksempurnaan. Sebagai ciptaan Tuhan yang mulia yang dinyatakan sangat baik oleh pencipta, yaitu Allah Bapa kita, nilai kita sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah oleh fluktuasi algoritma atau standar budaya yang berubah-ubah. Tantangan kita adalah hidup dalam kebenaran ini sendiri setiap hari untuk menjadi manusia seutuhnya yang tidak bersembunyi di balik filter tetapi berani hidup dalam terang kebenaran, membebaskan bahwa kita dikasihi, diterima cukup dalam Dia yang menciptakan kita. Di dunia yang terus-menerus mengatakan jadilah lebih, kita dipanggil untuk beristirahat dalam kebenaran bahwa kita sudah cukup. Bukan karena usaha kita tetapi karena anugerahnya. Inilah fondasi sejati untuk penerimaan diri yang transformasional.